Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang keterampilan mengadakan variasi. Baiklah, sebelumnya kami akan perkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ar-Rahmania sebagai moderator. Yang kedua, Aisyah Khairadini Anggun Pratiwi sebagai pemateri. Yang ketiga, Citra Permatasari sebagai pemateri. Yang keempat, Elia Putri Alif sebagai pemateri. Yang kelima, Emilia Yuni sebagai pemateri. Yang keenam, Mega Asmaulia Husna sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Lutfia Yuli Kurniawan sebagai pemateri. Yang sama-sama kita ketahui, siswa akan sangat bosan jika diajarkan oleh guru dengan cara pengajaran yang sama. Kebosanan itu dapat membuat siswa menjadi tidak tertarik dengan pelajaran yang akan kita ajarkan. Akibatnya tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Jadi keterampilan guru dalam mengadakan variasi sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita lihat dan dengar penjelasan dari pemateri kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang keterampilan mengadakan variasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan mengadakan variasi atau variasi stimulus. Keterampilan mengadakan variasi merupakan keterampilan yang mengubah-ubah agar berbeda dari yang biasanya. Sedangkan variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam proses situasi pembelajaran senantiasa menentukan ketekunan dan penuh partisipasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Khairadini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai keterampilan mengajar variasi dalam proses pembelajaran. Manfaat yang pertama yaitu menumbuhkan perhatian peserta didik. Dengan cara mengajar guru yang bervariasi, maka murid tidak akan bosan dalam proses pembelajaran sehingga akan menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Manfaat yang kedua yaitu melibatkan peserta didik berpartisipasi dalam berbagai kegiatan proses pembelajaran. Jika dengan mengajar bervariasi, maka perhatian peserta didik akan tertarik dalam proses pembelajaran dan peserta didik akan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat yang ketiga yaitu dengan bervariasinya cara guru menyampaikan proses pembelajaran, maka akan membentuk sikap positif bagi peserta didik terhadap guru. Peserta didik akan nyaman apabila belajar dengan guru dan akan menumbuhkan hubungan baik antara peserta didik dengan guru. Manfaat yang keempat yaitu dapat menanggapi rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki peserta didik. Sedangkan manfaat yang kelima yaitu melayani keinginan dan pola belajar para peserta didik yang berbeda-beda. Peserta didik per individunya tentunya akan memiliki keingintahuan dan pola belajar yang berbeda-beda. Maka dengan bervariasi, guru dapat mengatasi masalah tersebut dan memenuhi pola belajar peserta didik yang berbeda-beda tersebut sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Citra Permatasari, NIM 18002127. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam keterampilan variasi. Yang pertama yaitu variasi dalam gaya guru mengajar. Variasi dalam gaya guru yang profesional harus hidup dan antusias, sehingga bisa menarik minat belajar peserta didik. Bisa dilakukan dengan suara dan isyarat-isyarat nonverbal seperti pandangan mata, ekspresi roman muka, atau gerak-gerik tangan. Yang kedua yaitu variasi dalam pola interaksi guru dengan peserta didik. Guru harus menghindari banyak bicara atau terlalu lama sehingga kehilangan perhatian dan minat peserta didik. Justru, berikanlah pekerjaan lebih banyak kepada mereka dalam bentuk mengarang, membaca buku, mengerjakan soal, diskusi, membuat laporan, atau membaca dalam hati. Yang ketiga yaitu variasi dalam menggunakan media dan alat-alat pembelajaran.
Sebaiknya guru membuat skema di papan tulis atau dengan memakai media lainnya seperti rekaman, slide infokus, laptop, dan sebagainya. Baiklah, saya Melia Yuni. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu variasi dalam gaya mengajar. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara verbal dan non-verbal. Berikut ini adalah dengan cara verbal, atau dengan menggunakan suara dan kata-kata yang diucapkan oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nada dan intonasi. Seorang guru juga dapat memvariasikan nada suara dan intonasinya, misalnya dengan menggunakan nada suara keras, sedang, dan lambat. Dan guru juga dapat memberikan tekanan pada kalimat-kalimat tertentu yang dianggap penting pada saat mengajar. Yang kedua adalah mengarahkan perhatian peserta didik. Guru dapat memusatkan perhatian peserta didik pada hal-hal yang dianggap penting. Yang ketiga adalah mengadakan pause atau diam sejenak. Adanya kesenyapan dan diam sejenak yang tiba-tiba dan disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan cara yang baik untuk menarik perhatian peserta didik. Yang keempat adalah menggunakan isyarat-isyarat lisan. Isyarat ini sangat penting karena hal tersebut merupakan aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi, menarik perhatian dan menyampaikan pesan kepada peserta didik dengan baik. Baiklah, saya Mega Asma Uliausna akan melanjutkan materi tentang variasi dalam gaya mengajar guru dapat dilakukan dalam bentuk nonverbal yang mencakup yang pertama, guru menguasai dengan kontak mata atau eye contact. Kalau ada kontak mata dengan peserta didik, kata-kata yang diucapkan guru terasa lebih meyakinkan dan memperkuat informasi. Sebaiknya guru menatap peserta didik secara keseluruhan atau tidak di tempat tertentu saja seperti yang duduk di depan saja atau di tengah saja, sehingga yang duduk di samping tidak terlihat. Yang kedua yaitu ekspresi roman muka atau facial expression. Ekspresi roman wajah guru perlu ceria dan bahkan ini sangat penting dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Wajah yang punya ekspresi akan memberi kesan tersendiri bagi peserta didik. Sebaliknya, wajah yang seram akan membosankan bagi peserta didik. Semuanya ini diikuti dengan tersenyum, mengurutkan bibir, mengedipkan mata, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu gerak-gerik tangan atau gestur. Variasi dengan gerakan tangan, mata, kepala, dan badan dapat memperkuat ekspresi guru. Sebaliknya, gerakan yang aneh dapat mengganggu situasi perhatian dalam proses pembelajaran. Yang keempat atau yang terakhir, tempat berdirinya guru di kelas atau movement. Variasi pergantian posisi guru di dalam kelas akan mendapat perhatian oleh peserta didik, seperti gerakan ke arah depan, belakang, kanan dan kiri, dan sebagainya, atau tidak selalu duduk di dalam kelas. Jika guru melakukan tanya jawab, sebaiknya dekatilah pelan-pelan peserta didik. Kalau guru mendekati peserta didik, mengandung arti yang sangat dalam bagi peserta didik itu sendiri. Terima kasih kepada moderator. Saya Lutfia Yuli Kurniawan ingin menjelaskan tentang teknik-teknik keterampilan variasi. Yang pertama yaitu suara guru enak didengar. Dalam menjelaskan materi, suara guru hendaknya dapat didengar dengan jelas dan dalam menerangkan materi, suara guru tidak terlalu kecil. Yang kedua yaitu tidak banyak melihat ke jendela saat menerangkan pelajaran. Dalam menerangkan materi atau pelajaran, guru hendaknya memfokuskan perhatiannya kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu melihatkan kegembiraan dan semangat. Dalam menerangkan pelajaran atau materi, guru hendaknya memiliki aura yang positif sehingga peserta didik dapat bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Yang keempat yaitu menggunakan isyarat-isyarat dengan tepat. Yang kelima yaitu hafal semua nama peserta didik. Yang selanjutnya itu memvariasikan peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Dalam memberikan pertanyaan, diusahakan guru menunjuk peserta didik yang tidak itu-itu saja dalam menjawab pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu mengadakan selingan yang menyegarkan.
dalam menyampaikan pelajaran, usahakan diselingi dengan cerita atau video yang bersangkutan dengan materi pelajaran. Yang terakhir yaitu mempertimbangkan prinsip hadiah dan hukuman. Demikianlah presentasi tentang materi keterampilan mengadakan variasi dari kelompok 6. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.